A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifa, tidak sekali-kali menolak, tidak akan menolak, tidak sekali-kali menolak. Yatakabbara, yakni tidak sekali-kali sombong. Wa ya'nafa, dan bengis. Siapa? Al-Masihu, Masih, yakni Nabi Isa alaihi salam. Alladzi, yang za'amtum, telah menyangka kalian, annahu, akan sesungguhnya itu Al-Masih, ilahun, adalah Tuhan. Anggapan kalian kaum Nasrani bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan. Anggapan kalian. Tidak akan sombong, tidak akan enggan, ayyakuna, dari ada itu Al-Masih, abdan, adalah seorang hamba, lillahi, kepada Allah. Walal malaikatul muqarrabuna, dan tidak akan enggan untuk menjadi hamba-hamba Allah. Siapa al-malaikatul muqarrabun? Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak bahwa para malaikat yang didekatkan, indallah, di sisi Allah, la yastankifuna, adalah tidak enggan mereka, ayyakunu abidan, dari menjadi, dari adanya mereka hamba-hamba Allah. Ayat ini turun, sebabnya ayat ini adalah anna wafda Najrana, sesungguhnya tamu-tamu dari Najran, tamu-tamu Nasrani Najran. Qalu, berkata mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau, ta'ibu, adalah mencaci engkau, sahibana, akan teman kami, sahabat kami, yaitu Al-Masih. Fataqulu, maka berkata engkau, innahu abdullah, sesungguhnya Al-Masih adalah hamba Allah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, innahu, sedang kelakuan, laisa, adalah tidak, bi'arin, adalah suatu cacian, satu cacian, ala Isa, kepada Isa, ayyakuna abdallah, adalah menjadi hamba Allah. Maka turun ayat ini, dibantah langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas ungkapan tamu-tamu dari Najran. Jadi tamu-tamu dari kota Najran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu ini telah mencaci teman kami, sahabat kami, yaitu Al-Masih. Kamu katakan Al-Masih hamba Allah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bukan satu kecacadan, bukan satu kehinaan kepada Isa, ayyakuna abdan lillah, beliau menjadi hamba Allah, bukan, justru itu adalah kemuliaan. Maka Allah turunkan, la yastankifal Masih, tidak akan enggan, tidak akan sombong. Siapa? Al-Masihu Isa Al-Masih, ayyakuna abdan lillah, dia menjadi hamba Allah. Justru orang-orang yang menjadi hamba Allah ini orang-orang yang sangat mulia, ya. Orang-orang yang sangat mulia, ya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung itu mereka menjadi hamba-hamba Allah. Ketika kehambaan manusia ditujukan kepada Allah, maka manusia tersebut menjadi manusia yang mulia. Sebaliknya, ketika kehambaannya itu kepada selain Allah, kepada harta, hamba harta, jadi hina. Kepada kedudukan, jadi hamba kedudukan, jadi hina. Kepada wanita, hamba wanita, jadi hina. Ya, tapi ketika kehambaan itu dinisbatkan kepada Allah, maka
orang tersebut menjadi Maka kita, kalau kita ingin menjadi orang mulia, kehambaan kita harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya, kepada keinginannya, maka dia menjadi orang hina. Ketika dia menghambakan diri kepada dunianya, maka dia menjadi orang hina. Ketika dia menghambakan diri kepada setannya, maka dia menjadi orang hina. Tapi ketika dia menghambakan diri kepada Allah, maka dia menjadi orang mulia. Jadi orang yang mulia itu orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, mengikuti atas perintah Allah. Itu orang-orang yang mulia. Nah, Al-Masih ini hamba Allah yang mulia, ya, sehingga tidak enggan beliau untuk menjadi hamba Allah. Pasti beliau menginginkan, bahkan beliau pasti adalah hamba Allah yang mulia. Tidak sombong beliau. Al-Masih ini tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Bahkan beliau sendiri itu adalah hamba Allah yang mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, hamba yang mulia harus menghambakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Artinya kita menyembah Allah, mengikuti perintah Allah, maka menjadi orang yang mulia. Wa may yastaqim an ibadati wa yastakir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a. Kata Allah, siapa orang yang enggan dari ibadah kepada Allah, dia tidak mau menyembah Allah, dia tidak mau ibadah kepada Allah, dia sombong, ya, tidak mau menjadi hamba Allah, menjadi hamba manusia, menjadi hamba binatang, menjadi hamba wanita, menjadi hamba dunia, menjadi hamba hawa nafsunya, menjadi hamba setannya. Wa yastakbir, dan dia sombong, fa sayahsyuruhum ilaihi jami'an, maka Allah akan mengumpulkan mereka kelak di akhirat kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat. Yang mau ibadah pulang ke akhirat, yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah pun pulang, semuanya akan kembali ke akhirat semua. Yang menyembahkan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah, kembali ke akhirat. Yang menghambakan diri kepada selain Allah pun kembali ke akhirat. Ya, jelma nu mangeran kasajab dari Allah, balik ke akhirat. Jelma nu menghambakan dirinya ke Allah, kembali ke akhirat. Kemudian bagaimana nanti di akhirat? Nanti di akhirat Allah jelaskan, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Nah, ini orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka lah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Di kita berusaha, ya, menjadi orang-orang yang beriman dan beramal. Artinya kita tetap di dalam keimanan, tetap di dalam melaksanakan amal soleh. Jangan sampai kita putus dari keimanan, berhenti dari keimanan. Jangan, terus keimanan kita pegang, kita laksanakan, kita, ya, ada di dalam hati kita, keimanan ini tidak terputus dan disertai dengan amal soleh. Bagaimana nanti di akhiratnya orang-orang yang di dunianya beriman dan beramal soleh? Allah katakan, fayuwaffihim ujurahum, Allah akan penuhi pahala-pahala amal mereka, bakal mendapatkan pahala dari Allah. Allah penuhi pahala mereka. Mereka sudah beriman, sudah beramal soleh di dunianya, Allah akan penuhi pahala-pahala mereka. Kemudian bukan hanya Allah penuhi pahalanya, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan beri tambahan mereka dari karunia Allah. Karunia Allah yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah yang tidak pernah mata melihat. Nanti di akhirat bidadari-bidadari itu cantiknya luar biasa. Nanti di akhir di surganya Allah, ya. Itu kalau dikeluarkan telunjuknya bidadari ke dunia ini, telunjuknya, ujung telunjuknya itu bidadari, kalau dikeluarkan ke dunia, matahari tertutup, kalah itu cahaya matahari dengan ujung telunjuknya bidadari. Eta karek tungtung curugna dan beungeutna teh cahayanya seperti itu. Itu kalau meludah bidadari ke dunia ini semua menjadi wangi, ciduh nage seungit, itu bau jurig.
Hah? Nanti di akhirat. Untuk siapa itu bidadari surga? Untuk orang yang beriman dan beramal. Nah, itu yang harus kita usahakan, ya. Kenikmatan surga itu mala ainun ra'at. Pemandangannya sangat indah. Belum pernah mata melihat pemandangan seperti itu. Oh, pandangankeun pemandangan di alam dunia nu pang alusna, pang indahna. Pasti di jeuna ge tina taneuh, tina batu, tina bata. Terus lain tina berlian lain. Terus engke bade itu berlian, inten, permata. Nanti di surga. Terus ayeuna mah urang kudu iman, tak cekel pageuh iman ulah lesot, tuluy perbanyak amal. Ayeuna mah kitu we, perbanyak amal soleh, kuatkan keimanan. Nah, untuk menguatkan keimanan ini dengan memperbanyak amal soleh disertai dengan keikhlasan. Wala udhunun samiat. Pendengaran ini belum pernah mendengar suara seindah itu. Aduh, geus indah teh. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manu. Wah, teu kabayang dahareun naon, wah nikmatna. Nikmat, mau kabayang geus, mau kabayang. Kenikmatan makanannya, kenikmatan pakaiannya, kenikmatan air susunya, airnya, ya saluran air, ya kenikmatan bidadarinya, kenikmatan buah-buahan, semua belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di dalam hati manusia, ya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah nanti di surga ada kuda? Saya ini senang kuda, Rasulullah. Kata Rasul, ada nanti di surga, ada kuda. Apa saja kesegaran kamu ada nanti di sana. Non rusap tahun dahareun urang hayang kadu, aya kadu di sawarga. Hah, hayang naon deui? Sagala aya. Tapi makanannya itu nikmatnya luar biasa. Teu wareg-wareg ge mah. Oh. Jeung nyeri beteung, nyalingit, walaya, nikmat selama-lamanya. Bahkan makanan yang disuapkan yang pertama, kedua itu nikmatnya terasa terus, ya. Nanti itu menjadi apa? Kalau sudah makan berkeringat, keringatnya wangi nanti. Jadi tidak ada toilet, ya. Kalau di surga itu tidak ada sok ayeuna hotel berbintang, lamun toiletan, payu moal. Berbintang, bintangna 7, tapi toiletan, payu, wah payu, udah orang lagi mau toilet kan mana tuh, ayo dina beuteung teh naon tapi si toilet hungkul, terus dina patuangan naon urang naon, toilet, toilet, tapi nanti di surga tidak ada toilet, ya, selama-lamanya sehat, selama-lamanya muda, selama-lamanya perawan, selama-lamanya cantik. Wah, geus mah. Nanti itu di surga ayeuna mah sing balager, ayeuna mah sing bener, ayeuna mah ya, sing daraek ibadah, sing nyaan ayeuna mah. Tuh ke nikmat sawarga geus disiapkeun ku Allah. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang menghambakan dirinya kepada Allah, artinya dia tunduk terhadap perintah Allah, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, surganya Allah. Sebaliknya, wa ammal ladzina istangkafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban alima. Sebaliknya, orang-orang yang enggan untuk menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia menghambakan diri kepada selain Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dia sombong, ya, sombong, tidak mau ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? Fayu'adzibuhum adzaban alima. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Neraka geus disiapkeun ku Allah. Nu teu daek nyembah ka Allah, siap-siap neraka geus disiapkeun ku Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Kita ini harus berusaha terus menjaga keimanan kita, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Bagaimana cara menjaga keimanan? Dengan memperbanyak amal soleh kita. Perbanyak amal soleh kita, kebaikan kita perbanyak. Tinggalkan segala kemaksiatan. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Mereka orang-orang yang mendapatkan siksaan Allah, tidak ada yang bisa menolong mereka. Rek minta tulung ka saha ke di akhirat. Allah nu bisa nulungan.
nu bisa nyinglarkeun siksaan moal aya ke di akhirat. Jalma-jalma nu maotna dina kaayaan kafir geus teu aya deui harapan menang pitulung ke di akhirat. Tidak ada yang bisa nolak mereka dari siksaan Allah dan tidak ada yang bisa menolong mereka dari mencegah siksaan Allah. Mah bisa. Nauzubillah min. Maka kita berusaha terus, iman dijaga, iman diperkuat, iman supaya meningkat dengan cara memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhanun, keterangan yang nyata dari Tuhan kalian. Alaikum. Ini keterangan yang nyata ini bisa menjadi sebab kecelakaan kalian jika kalian tidak beriman kepada itu keterangan. Maksud keterangan ini siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian datang Nabi datang mengajak kalian, lalu kalian tidak mau ikut, kalian celaka. Kalian nggak mau ikut Nabi, kalian akan celaka. Tapi jika kalian taat kepada Nabi, mengikuti perintah Nabi, kalian akan selamat. Jika kalian datangnya itu Nabi kepada kalian, kalian mengimaninya, kalian menghormatinya, kalian mengikutinya, maka kalian mendapatkan keselamatan, keberuntungan. Tapi sebaliknya, ketika datang Nabi kepada kalian, kalian enggan untuk mengikuti Nabi, kalian tidak percaya kepada Nabi, kalian mendustakan Nabi, siap-siap kalian akan mendapatkan kecelakaan. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami Allah telah menurunkan kepada kalian cahaya yang menerangi, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini cahaya yang menerangi hidup kita. Kalau hidup kita ingin cahaya, ingin penuh dengan penjelasan, dengan terang hidup kita, maka ikuti Al-Quran. Fa'amal ladzina amanu billah, siapa orang yang beriman mereka kepada Allah, wa atasamu bihi, dan berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran Allah betul-betul, yang dibela adalah perintah Allah, betul-betul memegang teguh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Apa balasan mereka orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada Allah, yakni kepada ajaran Allah? Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, Allah akan masukkan mereka di dalam rahmatnya Allah, yakni surganya Allah. Jalma nu iman ke Allah, orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada janji Allah, berpegang teguh kepada ancaman Allah, betul-betul dia itu percaya kepada apa yang difirmankan oleh Allah, betul-betul dia itu mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Kata Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, mereka akan Allah masukkan di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni surga. Wa fadlin, dan karunia, kebaikan, kemuliaan, bertambahnya kenikmatan, dan bisa melihat Allah dan mendapat ridha Allah. Bukan hanya dimasukkan ke surga, tapi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kebaikan, bertambah-tambahnya kenikmatan, dapat melihat zat Allah dan senantiasa mendapat ridha Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah menunjukkan kepada mereka siratan, akan jalan mustaqiman yang lurus, yaitu agama Islam. Geus puguh buruhna, ya, jalma nu daek ngahambakeun dirina ka Gusti Allah, puguh buruhna sawarga. Jalma nu teu daek ngahambakeun dirina ka Allah, puguh buruhna neraka. Bae kumaha dinya we eta mah nya, rek ka sawarga geus jelas jalanna, rek ka neraka geus jelas jalanna. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan taufik hidayah ku Gusti Allah, senantiasa menjadi orang-orang yang menghambakan diri kita kepada Allah, yang betul-betul menjadi hamba Allah, betul-betul menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia, kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marju wal ma'ab.